Shalom, berjumpa kembali dengan channel Kelapa Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terbaca di dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas hari ini, mengawali seluruh aktivitas, rutinitas dan tanggung jawab kami. Kami memerlukan firman Tuhan untuk menuntun, mengarahkan, memperlengkapi, meneguhkan, dan menguatkan kami dalam menapaki kehidupan kami, sambil juga supaya kami memahami apa yang Tuhan kehendaki harus kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap. Amin. Sekali lagi bacaan kita terbaca dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang terbaca untuk kita di saat ini, Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2, saya memberikan tema mendengar firman Tuhan. Secara khusus pada ayatnya yang kedua, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Ketika Allah berfirman, itu berarti bahwa Allah hendak berbicara dan menyampaikan sesuatu kepada seseorang atau kepada manusia. Dan apa yang dia sampaikan itu bukan berarti bahwa hanya antara Allah dan manusia itu sendiri, tetapi ada pesan yang hendak Allah sampaikan melalui manusia itu kepada dunia atau kepada manusia yang lain. Nah, hal ini pun juga yang terjadi antara Allah dan Yohanes anak Sakaria sementara dia ada di padang gurun. Allah menyampaikan pesan melalui firman-Nya kepada Yohanes, dan pesannya itu dapat kita baca pada ayatnya yang ketiga, yaitu Allah menyampaikan kepada Yohanes supaya ia menyerukan kepada seluruh manusia, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Itulah yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya kepada Yohanes, supaya Yohanes menyerukan kepada manusia agar mereka bertobat dan memberi diri dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, mendengar adalah sesuatu yang penting. Karena itu di dalam bagian firman Tuhan dikatakan mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Oleh sebab itu, setiap kita manusia, kita diingatkan supaya jangan terlalu banyak bicara, tapi marilah kita mendengar. Ketika kita mendengar dengan baik dan secara seksama, maka kita tahu, mengerti apa yang diinstruksikan atau yang disampaikan atau maksud dari yang disampaikan oleh seseorang kepada kita. Jangan cepat berkata-kata setelah mendengar, tetapi pastikan sampai perkataan seseorang itu selesai diucapkan dan kita cerna secara baik maksud dari perkataan itu, maka kita akan memahami apa yang disampaikan kepada kita. Dalam hal mendengar, seperti juga mendengar firman Tuhan kepada kita, agar dapat memahami firman, maka kita perlu untuk mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh firman. Caranya kita mengaktifkan indera rohani kita supaya kita dapat menangkap firman yang Tuhan sampaikan, dan dalam menangkap firman kita memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Dan setelah kita memahaminya, tentu dalam melaksanakannya tidak salah, tentu di dalam melakukannya tidak salah, karena kita memberi telinga secara baik mendengar, mencerna dan memahaminya, dan lalu melakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh Yohanes. Dia mendengar, dan dalam hal mendengar kita
kita harus memiliki sebuah hubungan yang baik, karena hanya orang yang baku kenal, punya hubungan yang baik, orang itu bisa berbicara kepada orang tersebut yang mengenai rahasianya atau keinginannya. Tidak sembarang seseorang mau curhat atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang yang lain apabila dia tidak mengenal. Jadi perlu untuk saling mengenal, saling memahami. Karena Yohanes memiliki hubungan yang indah, yang baik dengan Allah, sehingga dia diberi kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, mendengar Allah berbicara padanya untuk menyerukan kepada dunia, kepada manusia, apa yang harus dilakukan oleh manusia supaya manusia itu diampuni dosanya. Dari hal ini kita belajar bahwa dalam hal mendengar suara Tuhan perlu untuk membangun hidup dengan Tuhan, dan setelah membangun kehidupan dengan Tuhan, maka kita pun juga harus memastikan bahwa apa yang menjadi kehidupan kita itu harus selaras, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya dia terus mau berbicara kepada kita, dia terus mau membukakan kepada kita, dia terus mau menyatakan banyak hal kepada kita, sehingga kita menjadi tahu, kita memahami, dan lalu kemudian kita dapat melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, di minggu Advent yang kedua ini, mari kita memberi kehidupan kita untuk mendengar suara Tuhan, membuka kapasitas hati hidup kita, iman kita, telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, menangkap suara Tuhan. Ini mendengar bukan seperti membaca firman, pendeta membaca atau majelis membaca lalu kita dengar. Berbeda, kita menangkap suara Tuhan, pesan Tuhan yang dia mau supaya kita harus lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita. Dengan demikian dia akan membukakan banyak hal, sehingga kita menjadi orang-orang yang dalam kehidupan kita bukan orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang bodoh, tetapi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini. Di minggu Advent yang kedua, kami percaya bahwa kuasa dan kasih-Mu akan senantiasa Engkau nyatakan bagi kami ketika kami terus memberi telinga kami, memberi hati kami untuk terus mau menangkap firman-firman Tuhan dengan mendengar secara baik dalam membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kami dibukakan banyak hal untuk mengerti kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, dan melihat hal-hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Kristus kini dan selamanya, amin. Shalom, Tuhan berkati.